Perkenalkan, nama saya Maesa Satrio Salam dengan NIM 2455201131. Pada kali ini saya akan mencoba menginstal Ubuntu melalui virtual machine. Dari awal pendownloadan hingga Ubuntunya sudah terinstall permanen. Lanjut, kita bisa masuk ke browser terlebih dahulu untuk mendownload Ubuntunya dan virtual machine. Sini bisa ketik download Ubuntu. Oke, lalu bisa masuk ke website yang ini, download Ubuntu desktop. Di sini ada dua pilihan, ada Ubuntu versi 25 sama Ubuntu versi 24 LTS. Saya akan memilih versi LTS dengan ukuran 5,9 GB. Langsung klik download aja. Sini tunggu sebentar sampai downloadnya muncul. Oke, kalau misalkan downloadnya muncul bisa langsung di download. Tapi karena saya sudah memiliki file ISO-nya, jadi saya tidak akan mendownload ulang. Oke, jadi saya akan cancel. Lanjut, setelah mendownload ISO Ubuntunya, kita bisa download virtual machine-nya. Untuk virtual machine-nya saya akan menggunakan VirtualBox dan bisa download di sini. Ada shortcut di sini untuk mendownload VirtualBox-nya, bisa klik. Lalu bisa scroll ke bawah. Dari sini ada bacaan download page here, bisa langsung klik yang here. Oke, otomatis langsung masuk ke download page dari VirtualBox-nya, dan di sini juga ada pilihan dari OS-nya. Bisa disesuaikan dengan OS yang kita gunakan. Karena di sini saya menggunakan Linux, jadi saya akan klik yang Linux. Lalu di sini juga ada pilihan Linux-nya, karena saya pakai Debian, jadi saya akan pilih Debian. Oke, sebelumnya saya juga sudah memiliki VirtualBox-nya, jadi saya tidak akan mendownloadnya ulang. Saya akan cancel. Untuk cara penginstalannya bisa ikuti panduan yang ada di bawah ini. Untuk penginstalan Linux ya, kalau beda OS beda caranya lagi, tergantung dari OS yang dipilih. Oke, jika keduanya sudah diinstal, sudah di-download dan virtual machine-nya sudah diinstal, bisa langsung masuk ke VirtualBox-nya. Oke, untuk tampilan awal dari VirtualBox-nya seperti ini. Untuk lanjut ke penginstalan, bisa klik new. Dan di sini bisa masukkan nama dari virtual machine-nya, bebas. Saya akan kasih nama Ubuntu 2 misalkan. Untuk ISO image-nya saya tidak akan memasukkannya langsung, saya akan masukkan setelah ini saat booting. Oke, ini OS-nya bisa disesuaikan. Ubuntu OS versinya Ubuntu 64 bit. Nah, ini untuk settingan lanjutnya bisa setting RAM. Di sini saya akan kasih RAM-nya 3 GB. CPU-nya saya kasih 3 core. Ini harus disesuaikan dengan spesifikasi laptop, karena kalau misalkan terlalu mentok atau lebih bisa menyebabkan macet pada laptop, jadi harus disesuaikan dengan laptopnya. Lanjut, di sini untuk menambahkan storage saya akan kasih 100 GB karena saya masih ada banyak penyimpanan. Jika sudah, klik finish. Lanjut, di sini bisa klik start. Tinggal tunggu. Nah, karena di awal saya tidak memasukkan ISO-nya, jadi di sini kita harus memasukkan ISO-nya lagi manual. Langsung arahkan ke ISO yang sudah di-download, klik open. Lalu klik mount and retribute. Oke. Setelah itu klik yang try or install Ubuntu untuk install lebih lanjut. Oke, sekarang sudah masuk ke tampilan bootingnya. Tinggal tunggu sampai bootingnya selesai. Oke, sepertinya sini bootingnya sudah selesai, tapi belum nampak apa-apa, masih kosong, masih loading sepertinya.
masuk ke preparing Ubuntu. Kita tunggu saja sampai muncul setup selanjutnya. Oke, di sini sudah masuk ke setup awal dari penginstalannya. Kita bisa memilih bahasa. Saya akan default saja memilih bahasa Inggris. Lalu next. Accessibility, saya next lagi, skip. Ini juga skip. Untuk koneksinya saya tidak akan memakai internet terlebih dahulu. Di sini juga skip. Di sini kita bisa coba install atau menggunakan Ubuntu-nya secara langsung. Di sini saya akan mencoba install Ubuntu-nya. Next lagi. Oke, di sini bisa install manual atau RSDX. Defaultnya untuk VM ini RSDX and install Ubuntu. Klik next saja. Nah, di sini bisa masukkan untuk nambah akunnya terlebih dahulu. Misalkan saya akan kasih nama Ubuntu dengan username-nya Ubuntu. Kasih passwordnya. Oke, ini untuk require my password login saya tidak akan centang, jadi saat masuk tidak perlu memasukkan passwordnya lagi. Oke, untuk time zone-nya di Jakarta, di Indonesia. Oke, jika sudah, kita tinggal lanjut untuk penginstalan dengan klik install. Oke, di sini tinggal nunggu aja sampai penginstalannya selesai. Kurang lebih untuk penginstalannya bisa sampai 30 menitan, bahkan lebih, tergantung dari spesifikasi yang dipilih. Dan untuk lognya di sini bisa dilihat di sini. Oke, tinggal tunggu saja sampai penginstalannya selesai. Oke, sekian lama menunggu instalasi. Sekarang sudah selesai instalasinya. Untuk tampilan awal dari saat instalasi sudah beres. Sini ada restart now sama continue testing. Kita langsung restart now aja untuk di sini bisa klik enter untuk remove instalasi medium. Dia bakal restart lagi. Oke, di sini sudah masuk ke tampilan awalnya. Bisa next di sini. Langsung skip aja. Next lagi. Dan finish. Oke, sekarang sudah terinstall ya Ubuntu-nya secara permanen. Normalnya jika belum terinstall permanen pada taskbar atau pada desktop ada instalasi Ubuntu-nya, karena di sini nggak ada, berarti ini sudah terinstall permanen ya. Jadi sekian saja dari cara download Ubuntu sampai install permanen. Oke, halo semuanya. Di sini saya akan melanjutkan bagian untuk membuat thread dan untuk
nama saya yaitu Dwi Budi Fitriadi dengan NIM 2455201. Kita langsung saja masuk ke Ubuntu-nya, dan di sini saya akan membuka terminal, dan untuk source code-nya saya akan simpan di dalam sebuah folder bernama dokumen ya. Lalu untuk nama file simulasinya saya akan kasih nama simulasi os.c karena kita akan memakai bahasa C. Dan udah seperti itu. Di sini saya akan mengimpor dulu beberapa include yang sesuai dengan apa yang ada di dalam bahasa C, yaitu stdio.h, include lagi stdlib.h, include lagi ph3.h, include lagi unistd.h. Oke, seperti itu. Sekarang kita akan membuat log untuk kernel. Jadi kita akan membuat sebuah fungsi bernama kernel log ya, dengan parameter char message. Nah, seperti itu. Dan untuk fungsinya ini simple aja, hanya untuk print sebuah pesan yaitu kernel log %sn. Nah, seperti itu ya. Dan jangan lupa panggil parameter message yang tadi kita buat. Oke, seperti itu. Sekarang kita akan membuat fungsi untuk bagian read-nya. Kita kasih nama sebagai proses void proses tas aja. Harus dilanjutkan bisa. Dan di sini saya akan menginisiasi sebuah variabel dengan nama atau dengan tipe data integer dan dengan nama read ID yang diisi dengan bintang integer bintang arg. Nah, seperti itu. Lalu di sini saya akan membuat log kernel, atau kita panggil sebuah fungsi yang kita buat barusan yaitu kernel log dengan isikan argumen sebagai mengatur jadwal untuk thread. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah semua sudah, sekarang kita masuk ke dalam inisialisasi atau kita buatkan untuk main metodenya. Nah, di sini ya inisialisasinya. Kita buat komentar dulu. Kita sebentar ya. Ini nyambung ya. Lah. Oke, kita buat inisialisasi dulu. Set read t read dalam simbol array 3, lalu integer read ID 3 juga,
lalu kita panggil sebuah fungsi dari kernel log. Kernel log apa ya pesannya ya? Oke, sistem booting seperti ini aja. Lalu kita buat sebuah pengondisian yang mana jika read mutek init and log 0 tidak sama dengan 0, maka print kita akan membuat pesan atau log gagal inisialisasi mutek. Kita bikin garis baru dan kita akan mengembalikan sebuah nilai yaitu 1 atau true. Nah, seperti itu. Lalu kita akan pembuatan read di sini gampang saja, kita ketikkan saja untuk codingannya yaitu for atau perulangan, di mana i sama dengan 0, kita mulai dari 0, i kurang dari 3, dan ini pakai increment ya, atau i++. Nah, seperti itu. Setelah itu di sini kita panggil inisialisasi thread ID yang tadi. Setiap perulangan thread itu ditambah i ditambah 1, jadi dia ditambah 1. Oke, lanjut lagi, kita panggil lagi untuk kernel lognya, menciptakan thread baru. Nah, lalu di sini baru kita bikin thread create and thread. Setiap iterasi null proses test and thread IDs dan sudah seperti itu. Lalu setelah kita membuat perulangan, kita harus menunggu dulu agar semua thread selesai. Jadi setiap i dimulai dari 0, i kurang dari 3, lalu increment, kita join untuk threadnya, null, dan yap, seperti itu. Sekarang kita log lagi untuk prosesnya, kernel log panggil fungsi yang tadi, semua proses selesai. Nah, seperti itu. Lalu kita destroy dulu untuk muteknya. Aku bilang dong, dem ya gue ya
Lalu kita ketikkan lagi untuk memberikan log, yaitu final set resource balance %d, kita bikin garis baru, dan di sini share resource balance. Lalu kita panggil lagi untuk fungsi kernel lognya, system shutdown. Lalu kita kembalikan return 0. Oke, seperti itu untuk pembuatan proses thread-nya ya. Dan selanjutnya akan dilanjutkan untuk bagian sinkronasi dan implementasi sinkronasi yang akan diimplementasikan oleh rekan saya, yaitu Ratna dan juga Ega ya. Bapak beli di kamar ya, Pak? Beli di kamar ya? Jadi kan ya lu kita dulu sama di Beli sama. kan kurang dia sebenarnya mah posisinya kena. Untuk sinkronisasi data terdapat mutex dan juga semaphore. Mutex hanya melakukan satu thread, tetapi semaphore melakukan lebih dari satu, tetapi di limit. Nah, untuk simulasi kali ini kami akan menggunakan mutex sebagai sinkronisasi datanya. Kami akan melakukan pendeklarasian terlebih dahulu. Ini digunakan untuk mengunci variabel balance, agar tidak terjadi race condition. Nah, setelah seperti ini, kita akan melakukan penguncian akses di bagian ini.
Lalu untuk simulasi proses pengolahan data akan dilanjutkan oleh teman saya, Ratna. Nah, itu udah mulai. Aku seringnya kayak lagu rock. Oke, lanjut Ada nalnya sih. kenalan dulu ya. Tergantung sih belajarnya kapan. Kalau malam-malam lagunya rock. Gak fokus anjir. Ini siapa yang edit, nanti potong-potong ya. Asal nanti potong ya. Oke. Biasa dia cuma ngedit video doang dan Perkenalkan, nama aku Ratna. Di sini aku akan melanjutkan penjelasan dari Ega. Oke, di sini kita lanjut ke simulasi proses pengolahan data. Emang harus ada ini. enggak sih, cuma nanya aja bisa ada proyek yang mau kamu realisasikan gitu. Ngerti nggak deh kalau kamu Biasanya lebih ke mau bikin SDM-nya apa ya? bisa ngembimbing Bukan bahasa ngoding, seminimal minimalnya punya ambis pengen bisa, kan ada orang yang kayak Oke, di sini saya ingin menarik uang sebesar 200 dari saldo bersama. dia nggak ngembimbing karena dia nggak pernah masak nanya dong. lu tahu deh kan yang mana? Nah, Emang dia nggak suka ngembimbing nanya dong. nggak tahu sih, Aku nggak tahu sampai ada di rumah aman harus tapi kayaknya enggak deh. Kelihatan. Masa sih? Kalau cuma tergantung orangnya nggak sih? Ya, pertama itu tergantung orang, kedua fasilitas. Soalnya ada banyak hal yang mempengaruhi orang lain untuk bergerak. Fasilitas kampus, sistemnya, pusat kampusnya, kayak orang juga pengen belajar banget. Soalnya kalau mereka dipindah ke ITB kan barangkali bisa jadi lebih powerful, soalnya banyak tekanan dari teman-temannya udah pada jago, silakan dulu. Oh gitu Ji. Aku masuk ke sini tuh IPA bukan FPL, terus gue lihat orang-orang pada jago. Lihat lu jago ngoding, lihat si Aga pintar security. Si Asap bilang pengen bikin game. Si Esa jago ini bongkar software. Si Dania juga dia tuh Oke, tekun gitu. Kalau misal di sini ada gurunya jelasin, ada dosennya jelasin, dia tuh bakal kita ngertiin. bisa mengecek apakah saldo cukup. Kalau misalkan saldo lebih besar atau sama dengan 200, Jadi gue ikut maka belajar juga. penarikan boleh dilakukan. Kalau misalkan tidak cukup, kode di dalam if tidak bisa dijalankan. Paham nggak? Paham? Menurut lu Oke, gimana? lanjut. Di sini kita akan masukkan cara Habis. mengurangi saldo. Menurut aku kurang sih, kurang pintar tahu apa itu. Menurut aku ya. Enggak, kamu harus terjun ke orang-orang yang lebih jago biar kamu tahu betapa Iya. gak ada yang enggak. Ini nggak pernah kamu mikirnya kayak gitu Jir. Serius. Makanya aku mau masukin natif kan. Yang mudah ya. Sama kamu ya. Sama wi. Karena kan gue gak tahu programnya apa. Iya. Gue cuma yang ngajar doang udah. Iya, gak apa-apa. Masa pengen ngajar doang? Ih, dibilangin gak apa-apa. Apa? Coba gini. Coba gini. Oke, terus di sini kita akan menampilkan informasi penarikan. Coba kamu. Udah bisa. Ini nggak ada. Ya. Enggak. Kenapa satu ya?
Langsung TV itu ini loh, Iya tahu. cacat otot. Cewek apa? Manis ya. Gua nggak. Semua orang punya langsung TV itu manis loh. Kayak kalau senyum tuh kayak ada yang nggak bisa dilihat ya gitu. Kalau aku mah kurang, aku siksa. Kalau senyum pipi aku tuh bakal naik ke atas. Bulat kan? Iya. Kurang, makanya tuh nggak suka senyum. Sebenarnya buka laptopnya. Aku kalau Aku mau buka itu. Buka apa ya? Buka apa coba? Coba. apa ya? Buka yang Boleh. soalnya di HP pun bisa diinspek bang. Ini udah nyala belum? Udah nyalain belum? Itu udah putih belum? Belum. Lah, Udah nyapa tadi. Berapa? Sekali ya? delete. Salah. Mau lihat? Bawa ada mulai jangan lihat. Mau lihat kamera? Gue Jangan yang kali jangan kali. ngapain gue lihat itu? Anjir bagus tuh. Ini area privasiku. Enggak, aku juga malah lihat dulu. Pokoknya jangan lihat galeri WhatsApp jangan. Galeri IG FB. Pakai yang mana ini nih? Ego Citrianya banyak. Apa? Mau lihat warning? Udah di-install kok warning ini. Soalnya aku malas buka lagi. Shortcut. Curcat ya. You are offline. Biar jelek. Bisa kirimin ke aku ya. Aku pengen padahal. Oke. Please jangan di scroll. Gue liat Kode foto gue, ini- kenapa sih? Kode ini tuh untuk Ya, menampilkan apa ya? ID trade. ID trade yang melakukan penarikan, terus jumlah uang yang ditarik sama sisa saldo setelah penarikan. Sorry. Ini gimana? Nah. Ada apa sih? Jangan lupa di Gue cuman pengen lihat ini doang kan. Bang Crossing ID statistiknya. Luas 5,76 oleh percaya gak? Gue mau lihat. Lihat apa sih? 54 Coba ajarin dong, Wi. Aku nggak ngerti. Ini tuh maksudnya gimana? Ini Ya, JavaScript. itu respon API. Mana? Iya, ini semua di notebook. Ini tuh respon API nya. Nah, jadi dari database dia ngirimnya ini nih, ngirim beberapa API dari yang dimuat dalam JSON. Udah belajar API kan? Apa? Udah belajar API kan?
Tahu, jadi kayak ngasih dari server ke user gitu kan. Heeh. Karena aku masih nggak ngerti ngodingnya karena gue nggak habis. Nah, itu metodenya metode Git. Iya. Sini caranya. Nah, kesalahan dari WebDB itu dia API-nya pakai API, cuman Terus lanjut kita akan membuka kunci mutex. Mutex dilepasin itu artinya thread lain boleh masuk ke critical section, sama data bersama bisa diakses thread lain dengan bisa dimanage. aman. Oke. Padahal ada loh ini nggak pakai API yang tugas yang tugas kan kalau lihat tugas tuh dia loading dulu kan lama. Nah dia tuh itu cara yang lebih bagus Unlock. daripada pakai API. gimana ya? Kalau loading apa gitu? Soal di perkuliahan Yarmuk tugas. Nah ini si tugas terampil itu nggak pakai API itu dan enggak iya. Terus yang ngasih file tugas dari ini apa? Pas tugas. Ini kan tugas kan, kalau itu dikasih ke kita kan. Yang ngasihnya apa? Nah nggak tahu kayaknya pakai model pakai MVC, pakai controller. Kalau ini membuat materi sekaligus dia Jadi kita kasih komen membuka kunci. API Bagus apa? sekaligus nge-get API. Jadi di sini banyak banget responnya. Oke. Nah dia Terus kita akhiri thread ini dengan return null. Ini fungsinya buat thread juga selesai dijalankan. Jadi dari server dia tuh ngirim semua ini. Kita ketik. Iya itu yang bikin banget. Ya berapa MB? 15 MB. Iya. Return Jadi null tiap mau akses materi buat tuh, mengakhiri. dia di sisi kita dia tuh harus mengalahkan kita 15 MB. Oke, sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bayangin kalau Itu sih menurut saya sih. Kok ada cara gak buat bisa ngambil materi tapi nggak harus nge-loading, jadi ngambilnya dari instruksi. Oke, halo semuanya, dan di sini saya Dewi Budi Priadi. Untuk pembuatan source code-nya sudah selesai ya sama kelompok saya, dan saya melanjutkan untuk kita mengcompile dan merunning si simulasi OS-nya. Dan untuk compile-nya gampang saja, di sini tinggal ketikkan saja perintah gcc lalu kita ketikkan untuk nama script yang tadi kita buat, simulasi os.c, lalu untuk outputnya kita pakai aja tugas os ya, dan kita tidak lupa untuk menambahkan sebuah parameter yaitu lp_thread. Nah seperti itu. Nah oke, proses kompilasi sudah selesai. Sekarang tinggal kita menjalankan untuk scriptnya. Gampang saja, tinggal titik strip lalu ketikkan nama yang sudah di compile tadi, yaitu tugas OS. Enter. Nah bisa dilihat ya di sini untuk output dari simulasi OS-nya di sini di dalam kernelnya, yaitu dia menjalankan sistem booting terlebih dahulu dan menciptakan thread baru. Nah di sini di thread 3 dia mau baca saldo 100.000 untuk inisialisasinya, lalu
di 3 dia menarik 200, sisa saldonya 800, dan begitu untuk jadwal-jadwal yang lainnya. Untuk kasusnya sendiri ya seperti yang bisa dilihat di sini, penarikan jadwal saldo ya dari jadwal penjadwalan dan sinkronisasi begitu. Oke, segitu saja yang bisa saya sampaikan untuk mewakili semua orang-orang pada kelompok saya, dan ditunggu untuk video-video selanjutnya ya.